dengan NIM 2416030129. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah akan menjelaskan mata kuliah Matematika Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan materi yakni deret aritmatika atau deret hitung. Sebelum kita masuk ke materi, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu aritmatika. Aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki pola tertentu di mana selisih antara dua suku yang berurutan. Rumusnya AN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. B U2 dikurang U1. A di sini adalah suku pertama. Sedangkan N, nilai N yang ada pada A itu menanyakan suku yang akan ditanyakan nanti. B adalah selisih antara suku. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Di sini ada soal tentukan aritmatika 4, 7, 10, 13, 16. Tentukan suku ke-28. Baiklah, saya akan menyelesaikan persoalan yang ada di depan. Di sini suku pertamanya adalah 4. Dan B kita mencari selisih. Mencari selisih kita menggunakan rumus U2 dikurang U1. Berarti suku yang pertama 4, suku yang kedua 7. Berarti 7 dikurang 4 dapat 3. Lalu kita masuk ke rumus. Pante, ya pante. Lah. Nah, di sini sudah ada soal tentukan aritmatika dari 4, 7, 10, 13, 16. Tentukan suku ke-28. Di sini suku yang pertama 4 dan mencari selisih kita menggunakan rumus U2 dikurang U1. Berarti suku yang kedua 7 dikurang 4. 7 dikurang 4 dapat 3. Sekarang kita akan mencari suku yang ke-28, masuk ke rumus. Rumusnya UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, A suku yang pertama 4 ditambah N suku yang ditanya 28 dikurang 1 dikali B. Selanjutnya kita menyelesaikan yang di dalam kurung. Dan B selisih yaitu 3. 27 dikali 3 81 ditambah 4. Berarti suku ke-28 dari aritmatika yaitu 85. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu tentang himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas. Objek ini bisa berupa angka
variabel fungsi. Di sini ada A gabungan B, A irisan B, dan A selisih B. Maksud dari A gabungan B itu kita mengambil semua angka yang ada di dalam himpunan. A irisan B mengambil angka yang sama di dalam himpunan. Sedangkan selisih mengambil angka yang tidak sama di antara himpunan A dan himpunan B. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di soal tertera himpunan A 3, 4, 6, 8, 10. Himpunan B 3, 4, 7, 9, 11. Jadi yang ditanya pada soal adalah A gabungan B, A irisan B, A selisih B. Jadi kita akan mencari poin yang pertama, yaitu A gabungan B. Nah, A gabungan B tadi mengambil semua angka yang ada di dalam himpunan. Berarti kita mengambil semua angka yang ada di dalam himpunan A dan himpunan B. Semua angka yang ada di dalam himpunan A dan himpunan B 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu A irisan B. Maksud dari A irisan B yaitu mengambil angka yang sama. Kita mengambil setiap angka yang sama di antara himpunan A dan himpunan B. Angka yang sama yaitu ada 3, 4, 8. No, 3, 4.
angka yang tidak sama di antara himpunan A dan himpunan B. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu fungsi. Nah, jadi sebelum masuk ke materi fungsi ini, kita harus mengetahui terlebih dulu apa itu sih fungsi. Fungsi, yaitu ada fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran adalah fungsi dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan hubungan antara harga dan jumlah barang. Atau jasa yang diminta dan ditawarkan. Nah, jadi ini pengertian dari fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Kan di sini ada dua, fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Yang pertama permintaan itu menjelaskan antara hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta.
Tujuh penawaran yaitu menjelaskan hubungan antara harga dengan barang yang ditawarkan oleh produsen. Jadi ide IS. Potong. Ya. Lambang dari permintaan yaitu KIDE, dari penawaran yaitu QS. KIDE yaitu sama dengan permintaan, QS penawaran. Nah, kita masuk ke soal. Nah, QD sama dengan QS. Berarti 15 P sama dengan min 6 dikurang 2P. Jadi dipindah luas ke 6. Dapatnya 21 sama dengan 3P. 3 ini berasal dari P yang pertama ini bernilai 1 sedangkan ini 2, berarti jadi 3P. Berarti 21 dibagi 3 dapat 7. IS Nah, 7 ini didapatkan dari hasil kita mencari yang IS 7. Dan IS hasilnya 8. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan hari ini, dan terima kasih. Dan maaf bila materi saya banyak yang kurang dan salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.